Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni, mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi S1 Keperawatan dari kelas 2A dan semester 2. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan head to toe yang bekerja sama dengan saudari Nurul Fatmawati, umur 20 tahun, asal Candi Sidoarjo. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Yang saya gunakan yaitu yang pertama ada ballpoint, kemudian buku catatan keperawatan, kemudian ada APD terdiri dari masker dan handscoon, kemudian ada hand sanitizer, kemudian pen light dan tong spatel. Sebelum melakukan pemeriksaan, hendaknya pasien dicek CTP terlebih dahulu. Pertama yaitu ngecek suhu badan. Ini taruh di tiapnya ya. Nah, kemudian memeriksa tekanan darah pasien menggunakan sphygmomanometer dan stetoskop. Yang kiri ya mbak ya, tangannya kiri. Kemudian menghitung nadi pasien selama 1 kali per menit. Terus ya mbak ya, hasilnya 35,2 ya mbak ya. Kemudian saat menghitung pernafasan pasien selama 1 kali per menit. Kemudian menyampaikan hasil mbak. Tadi hasil dari suhunya 35,2 ya. Kemudian untuk yang darahnya mbaknya darah rendah, mbaknya bisa mengonsumsi tablet penambah darah ya mbak ya. Kemudian mbaknya tadi nadinya 80 kali per menit, pernafasannya 16 kali per menit. Mbaknya nanti bisa baring di bed sana ya mbak ya. Nah, ini persiapan perawat di tangan sebelum cek tangan pasien, kemudian telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, punggung jari, ibu jari, ujung kuku. Kemudian masuk ke ruangan pasien, kemudian menanyakan kepada pasien, mbaknya namanya siapa ya? Nurul Fatmawati. Umurnya berapa? 20. Alamatnya? Desa Penyulunan RT 4 RW 2. Oh iya, perkenalkan ya mbak ya, nama saya Putri Wahyuni, saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan head to toe kepada mbak yang bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya perubahan fungsi ataupun dasar motorik mbak. Apakah mbak bersedia? Iya. Kemudian perawat menyiapkan alat,
kemudian mendapatkan alat ke pasien, kemudian persiapan lingkungan, menutup sketser, kemudian perawat mencuci tangan 6 langkah menggunakan hand sanitizer, setelah telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ujung jari, ibu jari, ujung kuku. Kemudian menggunakan APD jika perlu. Sini saya akan menggunakan masker. Oh, mbaknya sebelumnya keluarnya apa ya, mbak ya? Pusing sama nggak enak badan. Oh ya, sini saya akan melakukan pemeriksaan dari kepala mbak dulu ya. Oh, maaf ya mbak ya, kasusnya saya pegang-pegang. Maaf mbak, ini rambutnya, kulitnya bersih ya, kemudian bentuknya juga simetris, tidak ada benjolan, luka ataupun lesi, kemudian tidak ada pus atau nanah ya mbak ya. Kemudian dari rambut bersih, warna kuning, kemudian tidak ada kutu, tidak ada ketombe. Kemudian saya akan memeriksa bagian kening mbak ya. Nah ya kan masih ya mbak ya. Di kening pasien tidak ada benjolan ataupun perdarahan ataupun kemerahan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mata. Mbaknya tolong bisa duduk sedikit ya. Duduk ya mbak ya. Terus di sini saya akan melihat bagian mata mbak. Mbak bisa lihat atas. Nah, di sini saya akan melihat kondisi konjungtiva mbak. Lihat atas ya mbak ya. Konjungtiva pasien berwarna merah segar yang menunjukkan normal dan tidak kekurangan HB. Mbaknya bisa melihat ke arah bawah. Ini sih ya mbak ya. Kondisi sklera pasien berwarna putih bersih. Kemudian saya akan melihat kondisi iris dan pupil mbak. Di sini saya akan menggunakan pen light. Terus ya mbak ya, saya akan melihat kondisi pupil dan iris mbak. Kondisi iris pasien berwarna hitam. Kemudian untuk refleks pupil pasien ini sih ya mbak ya. Nah, saat pupil terkena cahaya, pupil mengecil. Saat cahaya dijauhkan, pupil pasien membesar. Itu menunjukkan bahwa refleks pupil pasien masih dalam keadaan normal. Fungsi pandang mata mbaknya tolong lihat HP ini ya mbak ya, pen light saya punya, dan mbaknya lihat, kelihatan mbak, kelihatan. Kalau misalnya mbaknya baca ini nanti saya apa tuh mbak, kelihatan Putri Wahyuni. oh iya, berarti masih normal ya mbak ya. Kemudian saya akan melihat kondisi telinga pasien. Ini sih ya mbak ya. Dari kondisi luarnya, daun telinga lengkap, tidak ada luka, lesi di bagian luar, tidak perdarahan, nanak tidak ada. Saya akan melihat bagian batinnya mbak ya. Isi ya mbak. Oh, ini telinga pasien bagian dalam bersih, tidak ada kotoran, tidak ada luka ataupun perdarahan dalam ya mbak ya. Itunya mbak. Ini sih ya mbak ya. Oh, ini juga bersih mbak ya. Telinga kanannya tidak ada kotoran, lesi, luka, perdarahan, pembengkakan, tidak ada. Mbaknya bisa tolong menengadahkan kepala ya mbak ya. Nah, di sini lubang hidung pasien simetris normal, kemudian bentuk hidungnya juga normal simetris,
Kemudian tidak ditemukan perdarahan, lesi, pus, ataupun pembengkakan dalam ya Mbak ya. Kemudian saya akan mengecek keadaan mulut Mbak. Di sini bibir Mbak lembab ya Mbak, tidak kering, normal. Tolong Mbak ya, Mbaknya tolong menganga. Nah, di sini saya akan melihat bagian dalam Mbak. Untuk gigi pasien tidak ditemukan karies gigi. Di bagian bibir ada stomatitis, kemudian di betul bukan menjulurkan lidah. Nah, di bagian lidah juga sehat, tidak kotor. Kemudian untuk melihat kondisi tonsil, menggunakan tambahan tonsil after yang sudah dibalut dengan kasar. Ini sih ya Mbak, itu dengan lidah. Ini dibuka lebar ya Mbak ya. Nah, ini kemudian nanti kita akan ditekan dengan sepatu lidahnya, kemudian dilihat keadaan tonsil. Keadaan tonsil pasien normal, tidak ditemukan peradangan. Kemudian saya akan melihat keadaan leher pasien. Di sini kondisi leher pasien normal, kemudian tidak ditemukan pembengkakan tiroid, kemudian tidak ada perdarahan ataupun kemerahan, peradangan. Nah, di sini saya akan makan palpasi jika untuk mengetahui banyak pembengkakan kelenjar tiroid. Kemudian saya akan mengecek fungsi menelan tenggorokan pasien. Mbaknya tolong ini ya, nanti menelan air liur ya. 1, 2, 3. Diketahui fungsi menelan pasien normal. Saya akan memeriksa kondisi dada Mbak ya. Yang pertama yaitu melakukan teknik perkusi. Ini sih ya Mbak ya. Kemudian saya akan melakukan tadi pemeriksaan palpasi. Nyari Mbak, apakah ada sakit? Enggak ada ya. Kemudian saya akan mendengar melakukan pemeriksaan dengan auskultasi. Selanjutnya tolong tarik nafas dalam ya dan buang. Kemudian saya akan mendengarkan suara jantung Mbak. Kemudian saya akan memeriksa rongga dada Mbak ya saat nggak bernafas. Mbaknya bernafas ya Mbak ya. Pergerakan dada pasien normal karena kanan dan kiri pergerakannya sama. Kemudian saya akan memeriksa dada belakang Mbak ya. Pertama itu melakukan teknik perkusi. Kemudian Mbaknya tolong tarik nafas ya Mbak ya.
Kemudian mbaknya mengucapkan kalimat 77 ya mbak ya. 77. Nah, mbaknya kembali baring ya mbak ya. Kemudian kita memeriksa area abdomen pasien. Yang pertama itu melakukan dengan teknik palpasi. Apa sakit mbak? Nyeri? Enggak. Nyeri? Nyeri? Enggak. Enggak. Kemudian dengan teknik perkusi. Sakit mbak? Enggak. Nih? Enggak. Nih? Enggak. Nah, kemudian memeriksa dengan teknik auskultasi. Kemudian untuk perut pasien normal, bentuk juga simetris, tidak ada luka, perdarahan maupun benjolan. Kemudian perawat memeriksa atau menanyakan bagian payudara pasien. Mbak, apakah di payudara pasien Mbak itu ada benjolan Enggak. ataupun pernah ada luka, Enggak. perdarahan? Enggak. Oh iya mbak. Kemudian perawat memeriksa fungsi ekstremitas atas dan ekstremitas bawah pasien. Yang pertama mbaknya kan duduk ya mbak ya. Mbaknya telah menggerakkan kepala dengan teknik ekstensi, fleksi. Nah, kemudian mbaknya memutar kepala seperti ini. Apakah sakit mbak? Tidak sakit. Enggak. Kemudian mbak itu menggerakkan pas ini mbak. Ada sakit mbak? Enggak. Kemudian merentakkan tangan seperti ini, kemudian lingkup seperti ini. Lagi, ada sakit mbak? Enggak. Kemudian seperti ini mbak ya. Ini. Sakit mbak? Enggak. Kemudian melihat refleksi siku tangan pasien. Cukup ya mbak ini. Siap mbak ya. Sakit mbak? Enggak. Nanti itu ya mbak ya, ikuti gerakan kaki saya ya seperti ini. Adduksi, abduksi, adduksi, abduksi. Kemudian memutar kaki mbak, pegangan kaki seperti ini, putar seperti ini, batasi. Satunya mbak, apakah merasakan nyeri atau sakit? Enggak. Kemudian saya akan mencoba untuk mengecek refleks dari persendian siku kaki mbak ya. Nanti saya akan memukul menggunakan alat tersebut. 1, 2, 3. Apakah sakit mbak? Enggak. Satunya sakit? Enggak. Oh ya. Merapikan pasien. Kemudian setelah merapikan pasien, merapikan alat, kemudian melepas APD, masker, kemudian membuang ke bengkok, kemudian tarik menggunakan tes tono. Bagaimana mbak perasaannya setelah saya periksa kondisi fisik mbak? Merasa lebih enak.
Oh iya Mbak, terima kasih semuanya, semoga lekas sembuh. Saya tinggal dulu ya Mbak ya. Ya, Nanti kalau ada butuh saya bisa hubungi saya Mbak ya. ya. Kemudian perawat membuka spatel, mengembalikan alat. Setelah mengembalikan alat, perawat melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah telapak tangan, ujung tangan, sela-sela jari, punggung jari, ibu jari, jari kuku. Kemudian mendokumentasikan kegiatan dan hasil di dokumentasi keperawatan. Kemudian perawat menyampaikan hasil di perawat senior.